Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia pada hari ini. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang asam basa. Sebelumnya, apa kalian sudah pernah mendengar kata asam dan kata basa itu? Yang tahu, bisa tunjuk tangan ya. Baik, terima kasih yang sudah bersedia mengangkat tangan dan menyampaikan pendapatnya. Pengertian asam basa. Beberapa teman kalian tadi telah menyebutkan apa pengertian asam dan basa. Agar lebih memahami lagi, mari kita simak penjelasan Ibu tentang pengertian asam dan basa ya. 1. Pengertian asam. Asam didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika larut dalam pelarut atau air. Atau dapat dikatakan juga melepaskan ion H+. Asam memiliki sifat-sifat, yaitu 1. Asam memiliki rasa masam. 2. Sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. 3. Dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain atau dapat dijadikan indikator asam atau basa. 4. Senyawa asam bersifat korosif. 5. Dapat menghantarkan arus listrik. 6. Menghasilkan ion H+ dalam air. 7. Merubah warna kertas indikator atau lakmus biru menjadi merah. Pengertian basa. Basa didefinisikan sebagai senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika larut dalam pelarut air atau melepas ion OH-. Basa juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Senyawa basa bersifat licin. 2. Dapat mengubah warna zat lain atau warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. 3. Menetralkan sifat asam. 4. Senyawa basa terasa pahit. 5. Menghasilkan ion OH- dalam air. 6. Senyawa basa bersifat merusak kulit atau kaustik. 7. Merubah warna kertas indikator lakmus merah menjadi biru. Teori asam basa. Teori asam basa dikenal dengan 3 tokohnya, yaitu 1. Arrhenius. 2. Bronsted-Lowry. 3. Lewis. 1. Teori Arrhenius. Arrhenius berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa mengalami penguraian menjadi ion-ion. Asam merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan hidrogen atau H+. Basa merupakan zat yang jika di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Teori Bronsted-Lowry. Asam merupakan senyawa yang memberikan proton atau donor proton H+. Basa merupakan senyawa yang menerima proton atau aseptor proton atau H+. Teori Lewis. Asam merupakan senyawa yang dapat menerima atau akseptor pasangan elektron. Basa merupakan senyawa yang memberikan donor pasangan elektron. Garam. Adakah yang tahu apa itu garam? Ya, kalian semua benar. Namun, garam yang kita bahas pada kali ini adalah garam yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dan air. Contohnya, NaCl, CH3COONa, NH4Cl, NH4CH3COO. Pembentukan garam. 1.
Garam dari asam kuat dan basa kuat memiliki sifat netral. Contohnya NaCl, KNO3, Ki, dan KNO3. 2. Garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Contohnya NH4Cl dan NH4NO3. 3. Garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Contohnya CH3COONA, KNO2, KCN, dan KF. 4. Garam dari asam lemah dan basa lemah itu bersifat tergantung dari besarnya Ka dan Kb. Penentuan skala keasaman dan kebasaan. 1. Kekuatan asam basa. Bagaimana sih kekuatan asam basa itu? Kalian bisa lihat gambar di PPT Ibu ya. Gambar uji coba menguji kekuatan asam basa. Gambar pertama, nyala lampu redup. Gambar kedua, nyala lampu terang. Ini masih berhubungan dengan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit pada kelas 10 semester 2. Menunjukkan asam basa. Menunjukkan asam basa dapat menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus merah menjadi biru dalam larutan basa dan kertas lakmus biru menjadi merah dalam larutan asam. Lakmus berwarna merah dalam larutan dengan rentang pH sampai dengan 5,5 dan lakmus berwarna biru dalam larutan mulai pada pH 8,8 pada larutan pH 5,5 sampai 8,8. Warna lakmus merupakan kombinasi antara warna merah dengan biru. pH dan pOH. pH adalah parameter untuk menyatakan tingkat keasaman. Tingkat keasaman berbanding terbalik dengan nilai pH. pH sama dengan min log H+. pOH adalah parameter untuk menyatakan tingkat kebasahan. pOH sama dengan min log OH min. pH sama dengan 14 min pOH. Menentukan pH larutan dapat menggunakan satu indikator universal. Indikator universal dibagi menjadi indikator kertas dan larutan indikator. 2. pH meter. 3. Indikator alami atau yang dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari. A. Indikator universal. Indikator universal merupakan campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Kertas lakmus. Indikator kertas berupa kertas serap dan tiap kotak kemasan indikator jenis ini dilengkapi dengan peta warna. Perubahan pada kertas lakmus. Jika larutan asam, lakmus warna merah akan tetap menjadi merah. Lakmus warna biru akan berubah menjadi warna merah. Pada larutan basa, lakmus warna merah akan berubah menjadi biru. Lakmus warna biru akan tetap berwarna biru. Jika larutan netral, lakmus berwarna merah akan tetap merah. Lakmus berwarna biru akan tetap biru. Larutan indikator adalah larutan khusus yang digunakan untuk mengetahui sifat asam basa pada larutan. pH meter. Penggunaan alat ini dengan cara dicelupkan pada larutan yang diuji. pH meter akan muncul angka skala yang menunjukkan pH larutan. Indikator alami. Berbagai bunga yang berwarna atau tumbuhan seperti daun, mahkota bunga, kunyit, kulit manggis, dan kubis ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Ekstrak atau sari dari bahan-bahan ini dapat menunjukkan warna yang berbeda dalam larutan asam dan basa. Adapun indikator alami tersebut sebagai berikut: bunga sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, dan pacar air. Reaksi asam basa pada kehidupan sehari-hari. Asam asetat atau cuka. Reaksi kimianya adalah
CH3OH plus CO menjadi CH3COOH. Asam nitrat atau C6H8O7 sebagai pengawet makanan biasa dijumpai di permen jeli. Asam karbonat pada minuman bersoda. Reaksi kimianya, CO2 plus H2O menjadi H2CO3. Aplikasi basah pada kehidupan sehari-hari terdapat pada obat antasida atau obat MAH, karena basah dapat mengurangi keasaman pada lambung. 2. Natrium hidroksida atau NaOH pada sabun. Baiklah, itu tadi penyampaian materi Ibu pada hari ini. Setelah ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan soal-soal yang akan Ibu berikan. Baiklah, terima kasih telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Dan semoga kalian lebih paham lagi mengenai asam dan basa tersebut. Untuk jawaban diskusi dapat dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.